Hari ini saya akan menjelaskan tentang project MATLAB kami, yaitu membuat hasil sistem klasifikasi. Bagian trend test. File ini langkah pertama dari proyek kita, yaitu mempersiapkan dan membagi dataset citra. Tujuan untuk mengatur dataset awal dan membagi menjadi set pelatihan dan pengujian. Mengidentifikasi dan mengelompokkan citra berdasarkan kelasnya, seperti lingkaran, layang-layang, persegi, panjang, persegi, dan segitiga. Bagaimana cara kodenya bekerja? Inisiasinya, kode membersihkan workspace dan membersihkan jalur ke dataset serta nama kelas yang akan digunakan. Iterasi per kelas, script ini akan mengulangi loop untuk setiap nama kelas. Misalnya untuk kelas lingkaran, ia akan masuk ke subler lingkaran di dataset. Pembagian data menggunakan fungsi split each label. Setiap kelas dibagi menjadi 80% data untuk pelatihan, varian train, dan 20% untuk pengujian varian tes, yang dilakukan secara acak atau randomize. Penghubungan data, jalur file citra dan label setiap kelas, kemudian digabungkan membentuk image data storage yang besar. Untuk set pelatihan combine train dan set pengujian combine test. Label dikonversi menjadi tipe data kategori untuk memudahkan proses selanjutnya. Berikutnya ada preprocessing. Di bagian preprocessing pertama, image kita rusak. Setelah data kita organisasi, kita akan simulasikan skenario di mana citra mungkin mengalami kerusakan. Inilah peran dari preprocessing. Untuk sengaja membuat kerusakan pada citra asli dalam dataset pelatihan dan pengujian kita, kerusakan yang disimulasikan meliputi pengurangan kecerahan dan penambahan noise, salt, and pepper. Ini penting untuk menguji ketahanan model kita terhadap citra dunia nyata yang mungkin tidak sempurna. Lalu bagaimana cara kodenya bekerja? Yang pertama, script ini akan membaca setiap citra dari combine train dan combine test yang telah disiapkan sebelumnya. Mengurangi kecerahan setiap citra yang dikalikan dengan faktor 0,3 secara efektif menggelapkan citra tersebut hingga 30% dari kecerahan aslinya. Ini mensimulasikan kondisi pencerahan yang buruk. Menambahkan noise. Setelah digalapkan, noise jenis salt and pepper ditambahkan ke citra dengan densitas 0,2. Noise ini mensimulasikan artefak atau gangguan pada citra. Citra yang telah dirusak kemudian disimpan dalam sel array bernama test brightening dan train brightening yang akan menjadi input untuk tahap perbaikan cerita. Lalu proses perbaikan. Setelah citra kita rusak secara artifisial, sekarang kita akan memperbaikinya. Untuk melakukan langkah-langkah perbaikan citra pada set pelatihan dan pengujian yang telah dirusak, target perbaikan adalah menghilangkan noise dan meningkatkan cerahan atau kontras citra. Lalu bagaimanakah cara kodenya bekerja? Si cell array, train fix, dan test fix untuk menyimpan citra yang telah diperbaiki. Iterasi citra rusak. Ia akan membaca setiap citra dari train breaktering dan test breaktering citra yang telah rusak. Lalu yang pertama adalah denoising menggunakan median filter untuk menghilangkan noise, salt, dan pepper. Setiap kanal warna merah, hijau, biru dari citra diproses menggunakan filter median 3x3. Filter median sangat efektif untuk jenis noise ini. Langkah kedua yaitu peningkatan kecerahan atau MJUS. Setelah proses noise dihilangkan, kecerahan dan kontras citra ditingkatkan menggunakan fungsi MJUS untuk setiap kanal warna. Fungsi ini secara otomatis menyelesaikan rentang intensitas citra untuk memperhatikan sepenuhnya pembersihan citra perbaikan. Citra yang telah bersih dan cerah ini kemudian disimpan ke dalam train fix dan test fix. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jason. Oke, selanjutnya ke bagian ekstraksi yang dimana. Jadi pada bagian pertama itu ada data lokal. Oke, jadi data lokal ini terdapat output folder dataset fix train yang dimana dataset fix ini adalah saya ngebuat folder yang terpisah. Yang sebelumnya itu saya ngebuat lokal yang dimana itu disimpan di workshop. Jadi kalau misalnya waktu image yang sudah dirusak itu disimpannya di dalam workshop. Alasan kenapa saya memilih workshop itu karena menurut saya tidak memakan memori yang banyak dan lebih efisien dan cepat juga prosesnya. Dan kemudian setelah kita perbaiki data tersebut akan dimasukkan ke dalam folder yang bernama dataset fix ini. Nah, jadi saya memang sengaja dataset fix ini untuk dibuat secara folder bukan data lokal gitu. Jadi supaya kita nggak perlu ngulangin proses untuk rusakin lagi terus perbaikin lagi, jadi lebih ke langsung hasil aja disimpan yang di folder itu. Jadi yang rusak cuma di workspace doang. Oke, TimeWrite ini nih lebih ke untuk nyimpan satu gambar ke dalam folder yang sudah dibuat, yang dimana folder itu train sama test. Nah, alasan saya memberi nama seperti ini, img underscore persentase 03D itu untuk supaya file yang kita upload ke dalam folder train atau folder test itu sesuai urutan, yang dimana nanti namanya akan img underscore 001.png seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur ekstraksi. GLCM.
Sekarang data kita sudah siap, saatnya mengekstraksi informasi berharga dari citra. Kita akan menggunakan fitur Grayscale Co-Oscuran Matrix atau GLCM yang diinvestasikan dalam fitur ekstrak GLCM ini. Tujuannya, fungsi ini dirancang untuk menghitung dan mengekstrak fitur tekstur dari sebuah citra. Fitur-fitur ini akan merepresentasi numerik dari tekstur citra yang kemudian dapat digunakan oleh model kualifikasi. Fitur ini akan menjadi representasi numerik dari tekstur citra yang kemudian dapat digunakan oleh model kualifikasi. Bagaimana cara kodenya bekerja? Yang pertama, fungsi ini menerima citra yang diasumsi sebagai RGB atau berwarna dan mengkonversinya menjadi grayscale GLCM. Biasanya dihitung pada citra grayscale. Lalu dilakukan penghitungan. Penghitungan ini adalah inti dari fungsi ini. Gray Comatrix digunakan untuk menghitung GLCM. GLCM menangkap bagaimana pasangan piksel dengan intensitas tertentu muncul dalam arah dan jarak tertentu. Kita menggunakan 4 arah ongsi yang berbeda, yaitu 0, 45 derajat, 90 derajat, dan 130 derajat untuk menangkap tekstur dari berbagai orientasi. Lalu akan dijadikan ekstraksi. Dari GLCM yang dihitung, kita mengekstrak 4 properti kunci, yaitu kontras, korelasi, energi, dan homogeneitas. Properti ini secara kuantitatif mengidentifikasi vektor fitur. Pada akhirnya, nilai-nilai rata-rata dari keempat properti ini dari keempat arah digabungkan menjadi satu vektor fitur tunggal. Vektor ini adalah representasi numerik dari tekstur citra yang langsung digunakan untuk pelatihan dan pengujian model. Oke, selanjutnya pada bagian modeling classification. Jadi pada bagian modeling pertama yaitu saya menggunakan GLCM. Oke, jadi untuk yang pertama yaitu fitur extract GLCM ini. Jadi fitur extract GLCM ini adalah untuk ekstraksi fitur pada satu gambar. Kemudian saya menggunakan RGB 2 gray ini. Alasannya karena posisi GLCM itu bekerjanya hanya pada tingkat intensitas cahaya dan bukan warna. Maka dari itu menurut saya gray adalah warna yang lebih ke hitam sama putih dan bukan warna lain. Karena warna lain itu GLCM tidak bisa. Nah kemudian gray comatrix ini saya menggunakannya karena fungsinya untuk membuat matriks yang menghitung seberapa sering piksel pada tingkat kecerahan tertentu, yang dimana biasa bersebelahan secara horizontal, yang dimana di sini saya tulis offset 0,1. Kemudian ada gray coporps, yang dimana di sini saya menulis contrast, correlation, energy, dan homogeneity. Kontras ini adalah ukuran variasi lokal, sedangkan correlation ini adalah ukuran seberapa terhubungnya piksel secara linear. Dan akan saya pindah ke bagian SVM, di mana SVM ini saya memberi nama variabelnya adalah classifier. Saya menggunakan akurasi, jadi kita dapat melihat bahwa akurasinya kira-kira akan ditebak seakurat apa, seperti itu. Berikut adalah hasil dari tes yang telah kami lakukan. Terakhir ada bagian GUI yang menyediakan antarmuka pengguna interaktif untuk mengklasifikasi citra menggunakan model yang telah kita latih. Tujuannya untuk membuat antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna membuat citra baru. Secara otomatis mengekstraksi fitur dan mengklasifikasikan citra tersebut menggunakan model SVM yang telah dilatih dan menampilkan klasifikasi kepada pengguna. Pembuatan skrip ini membuat jendela figur utama, sebuah area UIX untuk menampilkan gambar, sebuah tombol load image, dan sebuah label ULabel untuk menampilkan hasil klasifikasi. Membuat model yang tersimpan saat GUI diluncurkan. Ya, secara otomatis membuat model klasifikasi yang telah kita simpan sebelumnya dari train GLCM model.mat. Ini berarti model sudah siap digunakan saat aplikasi dimulai. Fungsi load image callback. Ini adalah inti interaksi dari UI. Ketika tombol image ditekan, dialog pemilihan file dibuka, memungkinkan pengguna untuk memilih citra dari file .png, JPG, atau JPEG. Citra yang kemudian dipilih, dibaca, dan ditambah UX. Fitur fungsi ekstraksi sama digunakan yang kita bahas sebelumnya dipanggil untuk mengekstraksi fitur dari citra yang dibuat. Model classifier yang telah dibuat digunakan untuk memprediksi kelas citra berdasarkan fitur yang diekstraksi. Hasil prediksi atau predictable kemudian ditampilkan dalam label result di GUI. Berikut adalah contoh dan outputnya. Jadi GUI yang sudah dibahas di classification tadi, hasil yang akan ditunjukkan adalah seperti ini. Jika kita load image, itu terserah image apapun itu, tapi kita akan mengambilnya dari data set yang fix, yang tadi yang saya jelasi bahwa saya membuat folder baru untuk data set fix, yang dimana itu adalah hasil yang sudah diperbaiki. Nah nanti kita akan memasukkan ke sini dan kemudian akan diprediksi bahwa itu adalah gambar apa, yang dimana gambarnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.